Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sob. Sore sob. Sore-sore. Sob. Halo, Sob. Yes sob. Halo, Sob. Yes sob. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sama-sama yang terhormat Bu Retno Hartati, Saudari Ernita, Saudara Kevin Theodore, Saudara Fatih, dan rekan-rekan JI 24 semuanya. Selamat datang kembali pada kegiatan rutin YOI, sebuah organisasi sustainability yang berisi anak-anak muda Indonesia. Dan pada kali ini kita telah mencapai agenda kita pada bulan April ini yang namanya April Dates. Jadi April Dates kali ini kita membawakan sesuatu yang cukup menjadi pembeda dari event date sebelumnya, di mana momennya sangat tepat sekali dengan kondisi di mana kita telah bagi yang melaksanakan ibadah puasa telah tiba hingga penghujung akhir bulan Ramadan dan telah merayakan hari fitrahnya. Jadi pada April Date kali ini kita yang biasanya date itu terhubungan dengan kinship, kemudian berhubungan dengan apa namanya untuk mengimpress dan mengengage sesama YOI. Dan di sini date ini kita maknai sebagai kurma. Karena apa? Karena kurma itu salah satu buah yang eh, tidak tumbuh sewaktu-waktu dan dimanapun, namun sesuatu yang ketika dipetik itu hasilnya sangat manis dan memang eventnya itu adalah kita telah menyelesaikan kuartal 1 pada kegiatan-kegiatan yang ada pada YOI sebelumnya dan kita dapat ibaratnya memulai kembali pada kuartal yang baru ini untuk sebuah permulaan yang lebih fresh. Dan sebelumnya saya selaku saya pribadi dan mewakili YOI mengucapkan minal aidin wal faizin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita selalu dalam berkah dan lindungannya. Oke, kemudian eh, jadi pada event April Dates kali ini ada suatu buah yang dapat kita petik selain dari workshop, seminar dan debate yang telah kita lakukan dan di sini kita alhamdulillah gitu akan mendapat bimbingan dari Saudari Anita serta Bu Retno Hartati yang apa namanya akan mencetuskan sebuah inovasi yang saya mau biarin yoi di sini supaya penasaran kira-kira apa sih Kak Ernita mau mau ada ide apa lagi sih di yoi terus kira-kira nanti tuh gimana sih maksudnya apakah kita tuh nanti akan tetap 3 itu eventnya atau nanti bakal ada tambahan lain gitu. Bener Mas Kevin ya? Oke, jadi apa namanya? Ya, betul Mas Angga. Karena kita di sini sudah bertemu cukup banyak ya yang ada di YOI. Ini kalau dari Mas Fatih sendiri gimana nih? Mungkin ada sepatah dua patah kata terkait dengan apa namanya? Udah lama kita nggak ketemu lagi dan setelah merayakan Lebaran. Iya, teman-teman. Jadi pertama selamat Lebaran buat semuanya yang ada di sini. Semoga berkah Lebaran tahun ini dan kita ketemu di Lebaran tahun depan lagi. eh Apa namanya? Buat Yoi kita masih banyak kegiatan, terutama yang di sini Ernita bakal memaparkan apa namanya? Kondisi sampah plastik yang ada di ocean gitu, terutama di Indonesia gitu. Jadi sangat menarik sekali untuk didengar. Mungkin dari Kevin atau Angga mungkin ada lagi gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Iya terima kasih sobat-sobat Yoi semua.
aku pribadi ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat hari Lebaran kemarin. Mungkin ini suasananya masih Lebaran vibes banget ya. Dan tentunya kalau anak UI itu nggak sabar untuk mendengarkan ilmu-ilmu baru kan, terutama untuk hari ini kan ada Ernita tentang sampah plastik itu sebenarnya dibagaimanakan sih kayak gitu. Dan juga di April ini kita ada kegiatan yang cukup banyak, yaitu workshop communication skill yang sedang berlangsung. Juga nanti kita akan melakukan campaign Hari Kartini. Juga kita akan memperingati Earth Month, Earth Day, terus tanggal 22 April. Jadi sangat meriah sekali April ini. Dan kita tentunya harus semangat terus di suasana Lebaran ini, sehingga kita bisa jadi makin dekat, makin saling memaafkan. Iya betul. Jadi apa namanya ini kita vibes-nya masih kayak ini ya, Pak. Saling apa mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita juga akan memulai lembaran yang lebih baru, di mana ini mungkin cukup relate ya karena sebagian residu saya, sebagian dosa saya, apapun bentuk waste itu, dan kemudian di sini akan di-bridging oleh Mbak Ernita yang kebetulan sekali sudah menjadi expert dalam waste treatment and recycling yang ini kita topiknya merujuk pada ocean atau samudra gitu. Jadi mungkin tanpa berlangsung lama ya Mas Kevin, Mas Fatih, mungkin kita persilakan waktunya untuk Mbak Ernita untuk showcase. Waktu dan tempat kami persilakan. Mau screen sharing? Iya, iya ya. Oh, ini aja. Sure. Oke. Ini aku coba bikin biar dia apa namanya full screen. There you go. Oke. Ya selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ernita dan hari ini saya akan berbicara tentang plastic waste in the ocean. Di sini ilmu kelautan di Universitas Diponegoro dan sekarang bekerja di project di Batam, Bintan dan juga di Thailand gitu. Jadi fokusnya kita itu untuk plastik. Jadi kita mengurangi sampah plastik di lingkungan dan juga kita membantu perusahaan ataupun event untuk mengurangi sampah plastik di operasional mereka gitu. Nah, ya jadi untuk sedikit perkenalan nih plastik. Jadi plastik itu sebenarnya kalau ya, jadi Parkesium dan seluloid ini merupakan material pengganti untuk barang-barang seperti kayak tempurung turtle atau penyu ataupun juga untuk mengganti gading dari gajah gitu. Dan apa namanya Parkesium dan seluloid ini merupakan salah satu material awal untuk 1907 mulailah plastik sintetis pertama yaitu bakelite. Jadi sebelum ini Parkesium dan seluloid itu mereka merupakan kayak semi sintetis. Jadi masih ada material naturalnya tapi juga ada material sintetisnya gitu. Kemudian 1935 merupakan salah satu
jenis kimia yang sering dipakai bahkan sampai sekarang. Itu pun juga ditemukan karena untuk dipakai bisa dipakai lama, dan itu mulai dari Perang Dunia II, dan kemudian setelah Perang Dunia II ini banyaklah sisa material yang nggak pernah dipakai lagi yang merupakan plastik ini, dan kemudian mereka mulailah itu berinovasi mencari cara bagaimana atau plastik ini bisa dijadikan apa aja, dan mulailah itu sering dipakai mulai dari botol ataupun pembungkus makanan, semuanya yang teman-teman bisa lihat itu munculnya dari sana gitu. Ini salah satu contohnya adalah sisir. Ya, sisir ini kan kita sering pakai ya. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, semuanya pakai sisir. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di kiri, ini adalah sisir zaman-zaman dulu nih, sebelum ada plastik. Sisir itu dibuat dari gading ataupun dia dari apa namanya tempurung. Pokoknya hal-hal yang apa namanya yang natural lah begitu. Nah, mulailah ada plastik atau cellulite. Ini salah satu contohnya dari cellulite. Dia itu kalau bisa dilihat nih sisirnya dia mirip kayak tempurung penyu ya, warnanya gitu ya, coraknya. Nah iya, itu makanya mereka mencari substitusi. Karena kenapa, kalau kita bunuh terus itu apa namanya misalnya badak atau gajah untuk gadingnya, atau misalnya penyu untuk tempurungnya, kan nggak baik gitu. Karena lama kelamaan binatangnya sendiri pasti akan punah gitu. Jadi mereka menggunakan ini sebagai substitusi gitu. Nah, plastik sendiri ini adalah material yang super. Dia merupakan super material. Kenapa? Karena ini adalah material yang semua orang idam-idamkan. Dia udah ringan, terus murah, fleksibel, bisa dibentuk jadi apa aja. Dia juga tahan korosi, dia punya insulasi yang tinggi, dia juga tahan, ya tahan lah pokoknya. Dan dia juga nggak mudah bereaksi dengan kimia-kimia yang lain. Jadi sering dipakai untuk apapun, macam-macam gitu. Dari apa namanya barang-barang medis kayak misalnya bukan syringe tapi entahlah kayak pembungkus pil, ataupun buat selang, itu semua plastik. Karena kenapa dulunya yang nggak bisa sama sekali sekarang jadi bisa, karena ada namanya plastik ini gitu. Tapi beberapa barang pun yang dulu nggak perlu pakai plastik, misalnya kayak apa ya, susu dulu tuh kalau zaman-zaman ya mungkin kayak di Eropa gitu ya, susu itu dulu mereka pakai gelas kaca. Jadi dimana orang bakal pergi ke supermarket beli gelas kaca, dalamnya ada susunya. Setelah susunya udah habis, mereka harus cuci, balikin lagi ke supermarket ya gitu. Nah tapi kan ribet ya, banyak gitu stepnya, harus ini itu harus dibersihin lah, harus dibalikin lah. Mana kaca itu kan dia berat ya, jadi otomatis dengan adanya plastik ini dia menjadi substitusi, biar nanti orang-orang pun juga lebih mudah gitu, lebih mudah untuk membeli susu ataupun barang-barang lainnya. Dan juga secara transportasi dan produksi pun juga dia lebih murah karena dia lebih ringan gitu. Dan selain itu juga plastik adanya sachet apa segala, jadi adanya sachet, dia memudahkan untuk orang-orang yang mungkin dulunya belum punya akses untuk makanan ataupun hal yang mudah kayak sabun, deterjen kayak gitu-gitu tuh sekarang jadi terjangkau gitu karena semuanya plastik. Tapi karena semua hal ini pun dia juga membuat plastik ya nggak begitu bagus gitu. Karena kenapa, plastik itu nggak mudah untuk terdegradasi di lingkungan, dan dia itu juga menggunakan energi yang tinggi karena dia bahan bakunya adalah bahan bakar fosil gitu kan. Terus dia juga diproduksi secara banyak, jadi otomatis ya susah untuk dikontrol gitu. Dan selain itu mereka juga susah untuk didaur ulang karena plastik itu kalau apa namanya teman-teman cari-cari gitu ya, jenis plastik itu banyak banget. Apa namanya bahkan kalau teman-teman lihat tuh kayak di bawah botol plastik atau apa, dia ada apa namanya, ada kayak 7 terus ada segitiganya. Nah itu tuh dia udah kasih tahu jenis plastik, tapi sebenarnya lebih banyak daripada 7 jenis plastik yang dituliskan itu. Jadi susah, nggak semua infrastruktur tuh bisa mendaur ulang semua plastik gitu. Dan mereka itu juga memiliki bahan kimia yang berbahaya gitu. Jadi kalau misalnya bahan kimia itu bisa
bisa bocor atau bisa lepas gitu. Jadi dia nggak baik untuk lingkungan, nggak baik untuk kita, dan juga nggak baik untuk binatang-binatang gitu. Nah, karena plastik ini juga sudah menjadi masalah yang sangat besar ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini di infografis ini, sekitar 78 million juta ton plastik itu diproduksi setiap tahunnya. Itu kalau teman-teman tahu, plastik itu kan dia ringan banget ya. Biasanya satu kantong plastik aja itu dia beratnya nggak berapa, nggak nyampe 10 gram lah, di bawah pasti, bahkan bisa di bawah 1 gram gitu kan. Bayangin kalau 78 juta ton kantong plastik, banyak banget kan. Nah itu dan dari 78 ton ini hanya 9% dari plastik itu didaur ulang. Sedih banget gitu, cuma 9%, dan hampir sepertiga dari plastik yang diproduksi ini dia bocor ke lingkungan gitu. 40% itu dia menumpuk di TPA, dan sekitar 14% itu dibakar. Dibakar untuk apa? Bisa dibakar untuk ya sekedar dibakar aja supaya dia nggak menumpuk, ataupun juga bisa dibakar menjadi energi begitu. Tapi kenapa recycling sendiri itu dia sangat kecil sekali, yaitu karena fasilitasnya pun juga nggak memadai gitu, karena jumlah plastik yang banyak, fasilitasnya yang nggak memadai, jadi ya banyak yang akhirnya tuh nggak diproses sama sekali gitu. Di Indonesia itu ada sekitar 10% sampai 15% plastik yang didaur ulang. Sisanya ya tahu sendiri, kalau nggak di TPA ya di jalan-jalan, di pantai, bahkan di sawah, dimanapun lah pasti ada itu plastik itu. Ya, dan bagaimana sih caranya plastik kok bisa gitu nyampe ke lingkungan? Kok bisa sampai akhirnya ada penyu yang di dalam perutnya itu ada plastiknya gitu. Nah, plastik sendiri dia itu bisa lari ke lingkungan, bahkan bisa itu di laut, mau itu di hutan, bahkan bisa di kok bahasa Indonesianya itu di desert atau di gunung Sahara, di gurun gitu ya, di gurun itu dia bisa dari banyak hal gitu. Jadi dia bisa dari dia lari dari sungai, dan 70% sebenarnya sampah plastik yang ada di laut kita itu sebenarnya dia dari sungai. Dia juga bisa dari produksi, dia bisa dari agrikultur juga, dia juga bisa dari manusia yang secara sengaja membuang sampah plastik sembarangan, baik itu bisa di sungai, mau itu di pinggir jalan, mau itu bisa di laut. Kalau tidak ada sistem manajemen yang baik, pasti dia akan pada akhirnya lari ke lingkungan gitu. Dan bahkan kadang-kadang juga bisa plastik sendiri juga bisa dari kapal-kapal. Jadi bisa itu dari kapal turis, mau itu dari kapal feri, mau itu dari kapal nelayan, atau kapal kargo, itu pun juga bisa gitu lari ke lingkungan. Jadi sebenarnya ada banyak hal, ada banyak cara gitu untuk plastik itu bisa lari ke lingkungan, karena pada akhirnya kalau tidak ada manajemen sampah yang memadai, pasti ya gitu akan ujung-ujungnya kalau nggak dimasuk ke TPA pasti masuknya ke lingkungan gitu. Nah, tapi sebenarnya sampah plastik ini merupakan hal yang lokal gitu. Dia setiap negara, bahkan setiap daerah itu bentuknya berbeda-beda gitu, dan solusinya pun berbeda-beda, dan masalahnya pun juga berbeda-beda. Ini ada riset baru banget tahun lalu keluar, namanya Plastic Overshoot Day. Jadi Plastic Overshoot Day ini maksudnya apa? Jadi dia ini adalah sebuah riset yang mencari tanggal di mana sampah seluruh dunia, sistem manajemen seluruh dunia tidak bisa memadai sampah yang dihasilkan di tahun itu. Dan tahun lalu Plastic Overshoot Day itu pas di Juli ke 2023 itu Plastic Overshoot Day itu di tanggal 28 Juli. Ini kayak baru deh, Plastic Overshoot Day 2024. Soalnya sebelumnya 2023.
Ya, gitu. Tapi kayak ini Plastic Overshoot Day yang 2024 sekarang jadi September 5. Ini kalau teman-teman lihat ini di sini setiap negara itu dia beda-beda ya Plastic Overshoot Day-nya. Coba kita lihat Indonesia. Kalau Indonesia tahun lalu tuh Januari. Ya, kayaknya kalau Januari Indonesia itu kalau nggak salah di sekitar tahun Januari. Berarti nih di awal tahun sistem manajemen kita itu cuma cukup untuk sampai Januari doang gitu. Setelah itu ya udah sistem manajemen sampah kita udah nggak bisa menampung sampah yang diproduksi sepanjang tahun itu. Ini kalau teman-teman bisa lihat ini bisa berbeda-beda ya, misalnya kayak di Denmark atau Switzerland yang dimana manajemen sampahnya lebih baik. Plastic Overshoot Day-nya itu juga di akhir tahun gitu, dimana berarti sistem manajemen sampahnya mereka itu cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan sepanjang tahun itu gitu. Jadi kalau teman-teman ini bisa lihat ini sebenarnya agak menarik sih, karena bukan paper sih, ini kayak lebih kayak report gitu ya. Dia reportnya itu dia mengkategorikan negara-negara menjadi profil yang berbeda-beda gitu. Ya gitulah, menarik banget. Nah, jadi kalau untuk kita sendiri sebenarnya kadang-kadang kalau mikirin sampah plastik gitu ya, dia itu adalah hal yang sangat gede gitu, masif. Gimana caranya kita untuk membantu? Karena kadang-kadang bahkan aku sendiri yang berkutat dalam bidang ini pun juga merasa overwhelming gitu, atau misalnya ya kayak nggak tahu gitu untuk harus bisa ngapain gitu, karena ini masalahnya itu terlalu besar. Aku pun juga nggak bisa bantu. Bahkan kalau aku ambil sampah plastik satu pun juga kayak ngerasa kayak kita nggak membuat perbedaan apa-apa gitu kan. Cuman sebenarnya kita bisa membuat perubahan walaupun simple ataupun kelihatan sedikit, sebenarnya sangat berdampak. Mungkin untuk membantu teman-teman nih, caranya bagaimana untuk mengurangi sampah plastik teman-teman, itu yang pertama adalah mencari hal apa yang paling simpel yang teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi coba dilihat kira-kira yang paling gampang untuk teman-teman lakukan apa. Kayak misalnya sesimpel kayak bawa kantong belanja sendiri gitu sebelum pergi ke supermarket, mau itu ke Indomaret cuma mau beli mie, atau mau pergi ke supermarket yang lebih besar terus belanja bulanan gitu ya. Dengan cara itu teman-teman bisa mengurangi sampah plastik teman-teman gitu. Atau bahkan sesimpel kayak kalau aku pribadi, aku coba sekarang untuk mengurangi order makanan gitu, kayak misalnya kurangin Gojek, GoFood atau nggak Shopee Food gitu kan, walaupun murah. Coba dikurangi, karena kenapa ya semakin aku ngeh gitu ya, banyak banget gitu sampah plastik kalau aku eat in atau aku take away gitu, karena udah belum kantong plastiknya, belum lagi kalau dapat sendok plastiknya, lagi dapat sasetannya, belum dapat bungkusan. Kalau beli kayak bakso aci banyak banget tuh bungkusan baksonya kan, terus styrofoam, banyak banget sampah plastik dengan bahkan cuman kamu ngegojek doang, ngegofood makanan gitu. Jadi aku mau coba untuk mengurangi order-order makanan dan lebih prefer atau lebih memilih untuk makan langsung di restorannya. Kemudian setelah teman-teman udah tahu nih, oh ya aku mau coba satu dulu, misalnya kurangin GoFood gitu ya, belajar untuk konsisten gitu. Bahkan kalau ya sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu, kalau misalnya oh ya lagi mager nih hari ini, capek gitu kan, oh ya GoFood sekali-sekali nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah tahu, oh ya aku pengen nih mengurangi sampah plastik dan tetap punya gitu niatan, dan bisa mencoba sebisa mungkin gitu untuk mengurangi. Yang penting konsisten dulu, karena kalau mau udah konsisten lama-lama jadi terbiasa gitu. Kayak sesimpel kayak ini botol minum ini, aku sekarang kan gede banget ya botol minumnya ya, cuman sekarang jadi kebiasaan gitu buat bawa botol minum kemana-mana. Rasanya malah aneh gitu kalau nggak bawa gitu. Masih simple kayak gitu. Dan habis itu setelah udah konsisten dan udah terbiasa, baru balik lagi dan cari hal baru yang teman-teman bisa lakukan untuk mengurangi sampah plastik teman-teman gitu. Nah,
ya ini ada beberapa hal juga tips buat teman-teman memulai. Jadi yang pertama adalah menggunakan yang sudah ada. Jadi nggak usah beli. Kayak kadang-kadang kan orang kayak gitu ya, lihat ada, oh ya ada nih yang baru nih Iko apa misalnya, nggak usah gitu. Kadang-kadang tuh sesimpel kayak cari aja yang ada di rumah itu bisa berdampak, karena sebenarnya plastik itu atau isu masalah plastik itu mulai bukan karena plastiknya sendiri, karena plastik itu dipakai sekali dipakai langsung buang, sekali dipakai langsung buang. Nah itu mindset yang kita mau coba ganti gitu. Jadi daripada kita sekali pakai langsung buang, coba kita pakai lagi yang udah ada. Nggak usah beli, nggak usah cari barang baru, pakai yang udah ada di rumah. Misalnya tote bag gitu ya. Tote bag kan di rumah banyak, ada dari apa namanya beli makanan fast food ataupun misalnya lupa gitu lagi belanja di supermarket terus lupa beli. Sekarang kan jadi menumpuk tuh di rumah. Belum lagi dari event acara. Nah, dipakai aja yang udah ada gitu. Atau misalnya Tupperware, botol minum, nggak usah tuh beli hydro flask atau apa tuh yang lagi in banget sekarang. Udah pakai aja yang ada di rumah gitu, lock and lock atau Tupperware juga udah bagus gitu. Nah kemudian yang kedua, mengurangi sampah plastik itu nggak harus mahal. Kadang-kadang kan orang mikir kayak misalnya kayak perempuan gitu mau pakai menstrual cup atau misalnya mau pakai apa namanya reusable sanitary pad gitu kan, itu kan lumayan ya mahal gitu untuk beli. Nah kadang-kadang tuh plastik tuh nggak harus mahal gitu, pakai aja yang ada di rumah gitu. Mungkin kalau buat yang contoh apa namanya personal care perempuan mungkin nggak apple to apple, cuma maksudnya kayak ya gitulah kayak botol minum apa segala pakai aja yang ada di rumah gitu. Dan kadang-kadang bahkan sesimpel kayak bawa botol minum kemana-mana itu pun bikin kamu jadi ngirit karena kamu ada air, kamu nggak usah ngeluarin uang lagi buat beli air, ataupun kayak di restoran gak usah beli minuman lagi karena kamu udah punya air gitu. Dan ketiga adalah selalu be kind to yourself, atau apa namanya jangan terlalu kasar sama diri sendiri gitu. Jadi maksud dari ini itu adalah apa? Kadang-kadang banyak orang yang kayak ngerasa, oh aku lupa nih bawa botol minum hari ini, ya berarti aku udah gagal, aku nggak udah mikir yang aneh-aneh gitu ya. Enggak, sebenarnya itu adalah sebuah hal yang misalnya lupa hari ini, tapi ya kamu bisa lebih baik lagi besok gitu. Jadi karena untuk mengurangi sampah plastik ini susah gitu. Ini adalah proses yang harus dijalani setiap hari. Karena kenapa plastik itu sudah apa ya, sudah masuk banget, sudah terintegrasi bahkan di budaya kita gitu. Jadi untuk mengurangi sampah plastik pun juga emang susah gitu, karena kita we grow up with plastic gitu kan. Jadi nggak apa-apa, dan harus ingat setiap orang itu usahanya mereka itu berbeda-beda, bahkan ya jadi kadang-kadang mungkin teman-temannya punya ya teman yang punya yang juga ngurangin sampah plastik gitu, mungkin beda-beda gitu. Mungkin dia udah banyak gitu ya usahanya, effortnya udah banyak, aku udah gini udah SJW sejati lah. Tapi kalau kamu aku cuman bawa kantong tote bag gitu setiap aku mau belanja, ya nggak apa-apa, karena tiap orang beda-beda gitu. Nggak berarti kamu nggak lebih baik daripada orang lain. Bahkan orang lain yang udah melakukan lebih pun juga dia nggak berarti dia lebih baik daripada orang lain itu gitu. Jadi ingat aja, tiap orang itu berbeda-beda, dan apa namanya nggak berarti kalau kamu baru melakukan hal yang kelihatannya sedikit atau sangat kecil itu nggak berdampak, karena semua orang itu memiliki peran yang penting untuk membuat dampak kepada planet kita. Nah ini ada beberapa foto dari site visit aku. Ini adalah salah satu tempat lokasi kita Seven Cleanses untuk bersih-bersih lingkungan. Ini di Batam, namanya Tanjung Uma. Dia itu apa namanya rumah-rumah panggung gitu, jadi dia di atas laut. Dan itu karena mereka nggak ada manajemen sampah yang baik, jadi sampahnya mereka tuh dibuang di bawah-bawah rumah, dan banyak banget. Ini tuh kalau apa namanya kru kita masuk ke dalam buat bersih-bersih, itu benar-benar bisa sampai sepinggang, itu isinya cuma plastik doang, plastik dan air, dan menggenang kayak gini. Ini adalah TPA di Bintan kalau nggak salah, dan apa namanya mereka punya banyak
lokasi gitu. Dan kalau nggak salah 2 atau 3 dari tempatnya itu udah penuh gitu. Dan mereka harus bikin tempat baru lagi, buka lahan baru lagi untuk nampung sampah plastik yang baru gitu. Ini ada salah satu ibu yang baik banget di sana gitu. Ya ini mungkin beberapa gambar untuk memperlihatkan ke teman-teman kondisi di lapangan seperti apa gitu. Nah ya, jadi untuk perubahan sendiri dia nggak pernah terlambat. Change starts today. Nothing is too late. Nah untuk teman-teman sendiri, what is your plastic free pledge? Ini mungkin ada beberapa bukan resource untuk teman-teman memulai. Jadi sebenarnya di Indonesia khususnya di Jabodetabek sih dan Bali sudah mulai banyak banget startup dan juga usaha-usaha untuk mengkoleksi berapa jenis sampah. Jadi kayak Ekosistem, Eko Bali, Waste for Change, Octopus Indonesia, mereka itu mengambil beberapa sampah-sampah tertentu, jadi harus dicek lagi sih. Jadi ada beberapa perusahaan yang mereka itu misalnya menerima sampah plastiknya juga plastik tertentu, terus kertas, ada beberapa yang mungkin bisa besi ataupun e-waste apa. Jadi teman-teman lihat aja. Bahkan juga ada beberapa kayak skincare nih, kalau buat perempuan yang suka skincarean, Sosiola beberapa tempat di Jabodetabek itu punya drop box buat taruh botol-botol skincare yang udah nggak dipakai dan udah bersih ya. Dan kayak ada Oceana juga kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa lah sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah memulai inisiatif untuk mengkoleksi sampah gitu, dan biar nanti sampahnya nggak lari ke TPA lagi dan juga udah nggak lari ke lingkungan, tapi dipakai lagi untuk ya supaya jadi bisa bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar gitu. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Luar biasa Kak Rita buat showcase-nya. Kita beri applause dulu ya, sobat-sobat jadi kudos. Oke, jadi boleh sobat-sobat jadi kalau ada yang mau kayak react dan sekaligus criticize gitu. Siapa tahu kayak kalian semua tuh udah pada dapet ininya gitu, insight-nya gitu. Terus kayak, oh Kak, saya kepikiran gini gitu. Boleh banget. Boleh Kak Kevin. Wih, mantap banget nih. Thank you banget udah nyempetin waktu sharing knowledge-nya. Mungkin mau nanya sih. Jadi kan kita itu kan ada 2 dilema di mana kita mengurangi produksi plastik dan manajemen sampahnya. Nah, kira-kira sebenarnya yang paling baik itu manajemen sampahnya apa produksi plastiknya yang kita cari alternatifnya sih? Karena sepertinya ya para kapitalis kan tentu udah settle tuh sama industri plastiknya gitu. Mungkin ada langkah yang bisa kita lakukan, atau mungkin pandangannya kita sendiri sih. Thank you, Sob. Berarti pertanyaannya berarti untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya? Mending manajemen sampahnya yang diperbaiki, yang tadi kayak misalnya buang sampahnya harus dipilah, terus nanti di recycle, atau kita ya benar-benar nggak pakai plastik lagi kayak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk masalah plastik ini, dia itu kalau bahasa Inggrisnya multifaceted, atau kata lainnya itu jadi dia itu kalau secara harfiah Indonesia itu berarti banyak kerannya karena banyak problemnya itu dari mana-mana. Jadi kalau misalnya untuk ini sendiri sebenarnya ya dua-duanya gitu, kita semuanya tuh harus bekerja sama, nggak bisa cuma satu hal dikerjakan satu tapi berharap ada dampak gitu, karena semua orang tuh harus terlibat gitu, harus juga berpartisipasi. Jadi dari perusahaan-perusahaan FMCG yang besar-besar misalnya kayak Garuda Indofood yang kayak gitu-gitu ya, mereka harus
mencoba mencari cara untuk mengurangi sampah plastik dari packaging mereka atau dari produk mereka. Manajemen sampah juga berarti dari pemerintah pun juga harus membuat insentif gitu supaya manajemen sampah di Indonesia pun juga diperbaiki untuk bisa mewadahi sampah-sampah yang bermacam-macam ini gitu. Dan dari kitanya sendiri ya nggak susah gitu kalau kita mau menaruhkan semua tanggung jawabnya itu ke individu kita gitu ya sebagai masyarakat, karena secara secara tidak langsung pun kita juga korban dari budaya plastik sekali pakai ini gitu. Jadi mungkin ya emang iya tetap ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara simpel gitu ya. Cuman untuk mengurangi sampah plastik secara nol gitu ya, bahkan buat aku sendiri yang udah berkutat secara dari tahun 2018 aku udah nyoba untuk kurangin sampah plastik, susah gitu. It's possible but it's difficult. Jadi ya gitulah. Oke, thank you, Tak. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Kita dia yang nanya ya, sosiola di mana? Tuh, bentar, aku buka Instagramnya Sosiola dulu ya. Karena mereka barusan ngepost ini karena ada satu influencer, mereka itu ngecek gitu Sosiola di Bali, dia kan ada Dropbox-nya. Terus pas lagi dicari-cari ternyata sampahnya itu nggak diolah sama sekali, malah larinya ya ke TPA lagi gitu. Terus habis itu Sosiola akhirnya dia keluarin statement gitu, kasih tahu kalau Dropbox itu cuma buat di tempat tertentu. Tapi aku coba cari, sambil dicari mungkin ada yang mau bertanya lagi. Keren juga ya kalau misalkan sebenarnya kan ini kita udah pada mikir ide-idenya apa, misalkan kayak oh ya berarti tadi gue ini nyari yang recycle sampah tuh ternyata cuman baru di bawah 15% ya, kayak dari semua sampah yang pasca pakai baru di recycle. Emang berarti sesedikit itu ya, maksudnya kan berarti kayak bener-bener 85% ini kita bisa utilize lagi nih, kita bisa maximize lagi nih. Nah, yang gue kepikiran adalah ketika pemerintah nggak benar-benar bisa fully support ya, karena kan pasti ada prioritas yang ini juga ya, terutama mungkin dari konflik yang lagi agak fokus sekarang. Nah, itu mungkin apakah kayak mungkin sektor swasta seperti sosial tadi yang kayak benar-benar udah kontribut langsung mungkin, atau mungkin dengan program CSR perusahaan lain gitu, mungkin ada yang udah pernah konkret belum, tak kayak benar-benar antara memberikan capitalnya atau fasilitasnya gitu di thank you. Sebenarnya udah ada sih beberapa yang udah mulai, tapi mereka tuh selalu small scale atau jadi masih kayak masih cakupannya kecil banget. Yang aku tahu Oh tuh itu. Unilever itu mereka pernah bikin kayak pilot project, jadi kayak percobaan gitu untuk kayak menyediakan jadi refill station. Jadi untuk beberapa jenis produk, kayak misal aku lupa lah, kayak produk sampo, ada merek sampo, ada merek sabun, deterjen gitu. Jadi masyarakat bisa ke sana terus jadi bukan beli kayak sachet-an gitu tapi refill. Jadi mereka bawa wadah sendiri, habis itu nanti di refill langsung di tempat. Cuman gitu, itu kebanyakan tuh yang begitu-begitu pasti mereka tuh selalu small scale. Ada beberapa lagi yang coba untuk mengurangi sampah plastik, bukan sampah plastik tapi penggunaan material plastik di packagingnya. Misalnya kayak Aqua, kalau Aqua itu mereka, kalau teman-teman lihat tuh ya ada yang botol yang semuanya transparan, jadi nggak ada labelnya sama sekali, yaitu terbuat semuanya dari 100% PET atau jenis plastik yang didaur ulang, dan warnanya pun juga clear gitu, nggak ada warnanya. Biar apa? Biar nanti gampang untuk didaur ulang lagi gitu. Dan kalau teman-teman lihat pun juga dia lebih gampang untuk hancur ya, karena jumlah material plastik yang dipakai itu di botol tuh semakin sedikit, diminimkan gitu.
Ya sebenarnya udah ada beberapa, cuman ya kalau menurut aku sih kurang gitu ya. Not enough karena eh, kalau dibandingkan dengan apa namanya jumlah plastik yang dihasilkan gitu ya banyak Hmm. banget gitu. Cuma setidaknya udah mulai ada. Cuman ya gitu apa namanya aku rasa juga dari masyarakat dan dari pemerintah pun juga harus memberi apa namanya pressure, apa sih kok bahasa Indonesianya Pressure itu. ya, jadi nggak cuma support tapi juga lebih Iya, mendorong lagi ya harusnya. betul, mendorong lagi biar apa namanya ada rasa urgensinya gitu untuk mengurangi Hmm. gitu. Gokil banget. Tapi kalau menurut Ernita nih, kira-kira kayak better bener-bener prevent mencegah plastiknya dari darat dulu atau yang kayak di laut tuh di treat dulu gitu. Wah, ini nih susah nih sebenarnya kalau apa namanya, tunggu bentar, it should be here. Oke, it's not out. Apa namanya, untuk sampah yang udah di laut nih, karena kan perusahaan aku kita apa namanya sangat familiar dengan masalah ini ya. Susah gitu karena kalau plastik udah lari ke lingkungan, apalagi kalau udah ke laut, susah banget buat dibersihinnya. Ada lumpur, belum lagi kalau udah terpapar sinar matahari terlalu lama dia mudah untuk rusak. Jadi apa namanya struktur kimianya itu udah nggak begitu bagus gitu untuk didaur ulang, belum lagi warnanya udah pudar gitu apa namanya. Jadi secara kualitasnya tuh udah buruk banget, susah susah banget untuk di ini untuk didaur ulang gitu, apalagi kalau mau dibikin food grade wah lebih susah lagi karena kontaminasinya udah tinggi banget gitu. Makanya sebisa mungkin kita harus mencari cara untuk plastiknya itu dia nggak bocor, dia nggak lari ke lingkungan gitu, dia nggak nyampah akhirnya. Baik, thank you, Tak. Jadi kayak emang benar-benar bahkan misalkan emang ujungnya itu di laut tetap kok bisa emang di prevent dulu justru ya supaya tadi nggak contaminated or either itu polusi si lingkungannya itu. Jadi udah beda ininya tadi apa namanya bio ininya ya, biosfernya ya, kualitas biologinya. Wah, ini baru datang nih pahlawan kita nih, Khairul Fadli. Welcome Fadli. Halo halo. Tapi sebenarnya gue penasaran juga sih Pak, kayak emang kan apalagi juga banyak yang perusahaan tuh sebenarnya basisnya di darat kan, kayak 80% ke atas gitu. Dan mereka meskipun kayak yang udah segede Unilever tuh ternyata masih small scale juga ya. Jadi kayak belum bener-bener yang mungkin impact-nya bisa dibilang kayak hampir satu provinsi atau kayak bener-bener dalam beberapa waktu bulan gitu udah berkurang gitu waste-nya gitu. Cuman ini nggak sih kayak misalkan apa tuh namanya? Gimana ya? Maksudnya kayak atau pernah juga ngelihat misalkan Unilever ngegandeng siapa gitu misalkan antara pemerintah atau perusahaan lain gitu eh, kayak bukannya jadi lebih mudah ya kalau misalkan mungkin outcome-nya sama tapi mending kayak collaborate gitu. Iya pasti jelas sih yang namanya kolaborasi itu paling penting apa namanya khususnya untuk apa namanya memberantas masalah plastik ini ya karena ya gitu ini adalah kalau tadi apa namanya kerannya banyak, multifaceted masalahnya, jadi nggak mungkin bisa dikerjakan sendiri gitu karena dia ya gitu isu yang sangat besar gitu dan ya jadi ya aku juga setuju sih pasti perlu yang namanya kolaborasi dan dengan namanya kolaborasi ini akan lebih baik gitu apalagi kalau kolaborasinya sama organisasi lokal gitu karena kan pada Hmm. akhirnya yang lebih tahu masyarakatnya sendiri adalah organisasi ataupun orang masyarakat sekitar situ kan. Hmm. Jadi ya dengan bekerja sama dengan masyarakat lokal itu ya bukan cuman kamu bisa memberikan solusi yang paling baik, kamu juga apa ya melibatkan masyarakat sekitar gitu untuk apa namanya untuk mereka ikut berkontribusi begitu. Oke, oke.
Jadi gue cukup nangkep poinnya sih bahwa apa namanya dari multifaceted itu, dan kalau misalkan ini benar-benar urgensinya Ernita ya, maksudnya Ernita dan tim gitu di place dan role yang baru ini nih, kira-kira kayak merasa terbebani atau justru kayak oh jadi lebih gampang nih karena kita kan Yoi ini kemarin baru saja mungkin apa namanya requested dan kita juga pengen collab sama Negeri Bestari yang dimana Negeri Bestari ini dari ini ya Vin ya, jadi apa mereka sebagai penghimpun antar NGO dan community ya Vin ya. Betul, betul. Nah itu misalkan kalau Ernita memang punya titipan atau apa urges gitu, urges buat mereka, mungkin kita bisa bantu sampein ya Vin ya ke Alif ya. Iya, Nanti benar tinggal banget sih. NGO mana yang mau makan proyeknya Ernita nih gitu. Iya, betul banget. Negeri Bestari itu jadi dia konsepnya network NGO yang kurang lebih visinya mirip-mirip tentang sustainability. Nanti kita bisa konekin antara anak YOI dengan NGO lain biar kita juga bisa kolaborasi dan semakin memperdalam visi kita untuk mencapai goal yang kita idam-idamkan, itu Indonesia maju. Soalnya kita di sini pengen ini sih karena kebetulan kemarin kita ngeliat ini ada Walhi, ada apa Green apa tuh kemarin namanya. Nah tuh kita pengen ngatasin yang meskipun apa organisasi yang ada di negeri Bestari cenderung small scale, tapi kalau mungkin better daripada Unilever yang cuma satu langkah, kita coba ngegabungin beberapa langkah itu tadi. Nah gitu. Betul banget nggak? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh ya BTW tadi kita udah kayak sempat resume beberapa buat Sobat Doi yang baru aja datang nih, kayak tadi si Arin, kemudian ini ada juga si Fadli. Mungkin kalau Fadli ada follow up questions atau mungkin tadi yang di grup kayaknya ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan aja ke Kak Ernita. Berarti kalau yang role sekarang tuh lebih ke apa namanya itu tadi ya ini ya kayak bener-bener di apa ya kerannya tadi ya fokusnya buat nge-manage treatment plastik waste ini, atau mungkin ada kayak lebih spesifiknya lagi gitu karena si Kevin ini contohnya jago instalasi misalkan. Iya, ada banyak sih sebenarnya karena setiap plastik itu dia prosesnya beda-beda. Kayak misalnya kayak Tetra Pak. Kalau Tetra Pak itu yang apa namanya kalau teman-teman tahu karton minuman gitu, karton susu gitu. Dia cara nge-treat apa namanya ataupun ya mengetreat sampahnya itu beda gitu karena dia eh, multimaterial. Jadi dia ada aluminium foilnya, dia ada kardusnya, dan dia juga Cardboard. ada plastiknya gitu. Jadi untuk
sebelum dia bisa didaur ulang atau bisa dipakai lagi, dia itu harus dipisah dulu gitu. Ataupun dia bisa bareng-bareng, dia dibikin jadi pulp atau jadi eh, apa namanya kayak jenis kayak adonan gitu, terus kemudian nanti dijadikan barang baru gitu. Itu terpak. Kalau plastik itu juga, dia juga bisa beda bisa dibersihkan, terus nanti dijadiin pelet lagi biar nanti dia bisa dijadiin jadi produk baru gitu. Itu juga bisa, jadi sebenarnya macam-macam, ada pirolisis juga. Jadi pirolisis itu dia adalah secara kimia untuk mendaur ulang sampah plastik lagi untuk dijadikan energi. Tapi sebenarnya kalau energi itu dia tidak disarankan, cuma dia bisa jadi salah satu solusi lah gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk sampah plastik sendiri dia ada macam-macam sih sebenarnya caranya untuk mendaur ulang atau untuk mentreat sampahnya gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa, kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya nggak ada satu solusi gitu ya, macam-macam gitu. Itu bisa pirolisis, bisa kalau Tetra Pak dia ada caranya sendiri, aku kurang tahu lah prosesnya apa. Kalau plastik dia juga itu bisa dibersihkan, bisa dijadiin pelet untuk dijadikan barang baru lagi gitu. Jadi kalau untuk solusinya macam-macam, cuman tinggal pertama fundingnya ada atau enggak, dan yang kedua lahannya ada atau enggak gitu. Karena kebanyakan masalahnya di situ sih gitu. Dan kebanyakan cuma small scale, jadi nggak pernah yang kayak pabrik gitu, jarang ada yang bisa pabrikan. Ya Harul, Fadli. Ini sudah masuk sesi diskusi kakak. Iya. Jadi sedikit kak, ada pertanyaan dari saya. Kan sampah plastik itu sangat susah didaur ulang oleh tanah. Sudah banyak yang turun langsung untuk membersihkan sampah, terutama di wilayah pantai. Contohnya Pandawara. Dia sudah berkeliling Indonesia kalau nggak salah, dia bersihin sampah. Tapi ada yang pernah saya dapat bahwa Pandawara itu jasa itu sama sekali nggak dihargai. Terus langkah untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik itu bagaimana? Apakah dengan cara efisien? Contohnya membuat ekobrik. Ekobrik itu salah satu langkah untuk mendaur ulang sampah agar bisa bernilai menjadi uang. Nah, apakah solusi yang sempat diberikan pemerintah seperti ekobrik untuk mengelola sampah itu, apakah sampah plastik dapat dihilangkan atau bagaimana kak? Atau memang sampah plastik itu memang sangat susah dicerna oleh tanah? Mengingat sampah plastik itu ketika dibakar, gas asapnya itu bisa menimbulkan racun yang sangat tidak bisa untuk dihirup. Kalau dihirup ya bisa saja terkena kanker atau bagaimana. Mungkin itu saja sih kak, makasih. Iya, kasih Fadli. Jadi untuk pertama sendiri, yaitu kasus itu sering sih, dimana organisasi ataupun kelompok-kelompok yang mereka itu membersihkan sampah gitu di lingkungan itu tidak dihargai, itu sering. Itu pun juga kasus itu juga terjadi di kru kami. Gitu. Jadi dimana mereka membersihkan rumah-rumah plastik di bawah rumah-rumah masyarakat, dan masyarakatnya sendiri mereka malah ada beberapa desa gitu yang mereka itu malah nggak suka gitu, kan mereka ngusir atau malah makin buang sampah gitu di bawah rumah mereka gitu, karena mereka nggak suka hal itu terjadi gitu. Dan karena itu hal itu disebabkan oleh kurangnya edukasi gitu, masyarakat kurang mengerti gitu, kurang paham masalahnya itu apa sih, dampaknya ke mereka tuh apa gitu. Dan ini tuh adalah, dan mereka nggak tahu gitu sebenarnya niatnya kita tuh sebenarnya baik gitu, karena mereka malah ngerasa kayak dengan adanya orang-orang yang datang ke
lokasi gitu ya untuk membantu membersihkan sampah, malah mereka nggak suka karena jadi kelihatan gitu kalau tempat yang mereka kotor. Paham kan ya? Misalnya kayak kalian tinggal di kosan gitu ya, terus kosannya ya biasa gitu, kalian hidup kayak biasa, tapi tiba-tiba ada teman kalian yang datang malah bersih-bersih gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak rumah kalian kotor gitu, padahal kalian nggak ngeh gitu kalau rumahnya kotor. Itu karena mereka kurang paham gitu sama isunya, dan mereka juga nggak ngeh gitu kalau ini tuh masalah, karena udah terlalu terbiasa gitu sama kondisi seperti itu. Jadi perlunya sosialisasi, pendekatan ke masyarakat itu sangat penting gitu, karena mereka juga harus paham kalau ini tuh untuk kebaikan mereka sendiri, nggak apa namanya nggak semena-mena buat bersih-bersih aja gitu. Dan kemudian untuk mengelola sampah yang udah yang udah tercemar gitu ya di lingkungan, susah itu untuk didaur ulang. Hal itu karena kami sendiri juga merasakan hal yang sama gitu. Itu adalah salah satu challenge terbesar kita, karena setelah sampahnya itu udah dikoleksi, udah diambil dari lingkungan, kita mau apain gitu ya. Pasti untuk sebagai in the meantime gitu, sampai kita cari solusi, kita tetap taruh di TPA, tapi TPA-nya itu khusus, gak boleh sembarangan. Dan itu pun juga pasti kalau teman-teman tanya nih, organisasi-organisasi yang clean up gitu ya, yang bersih-bersih lingkungan di pinggir pantai dan kawan-kawan, kalau teman-teman tanya pasti gitu, plastiknya pasti akan lari ke TPA karena nggak ada solusi lain gitu. Plastik yang udah diambil tuh mau diapain susah, karena belum nggak tahu kalau sistem manajemen sampahnya atau sistem daur ulangnya itu ada, atau plastiknya kurang baik gitu. Karena itu salah satu hal yang sering kita temukan gitu, sampahnya antara terlalu terkontaminasi, bisa itu karena pasir, air garam, ataupun juga bisa tanaman-tanaman kayak alga, barnacle gitu nempel, jadi kualitasnya pun jelek. Atau juga bisa plastiknya udah terlalu terdegradasi karena dia itu tercemar ya, terekspos sama sinar matahari. Jadi dia itu membuat plastiknya itu nggak strukturnya nggak kuat lagi gitu. Dan yang ketiga juga bisa sampah jenis plastiknya sendiri, karena nggak semua jenis plastik itu bisa didaur ulang. Yang paling sering didaur ulang adalah botol plastik, karena jenis botol plastik itu atau PET dia mudah gitu secara struktur kimia, gampang untuk didaur ulang gitu. Jadi sebenarnya masalahnya sendiri untuk dia didaur ulang tuh sangat ribet gitu. Bahkan kalau dia plastiknya pun bagus, gak tentu dia bisa didaur ulang. Cuman ada beberapa hal, effort yang udah dilakukan untuk mencari cara gitu, gimana caranya bahkan plastik yang gak bisa didaur ulang secara konvensional tuh kita bisa daur ulang. Kalau di kami sendiri kita lagi cari cara. Jadi salah satunya itu adalah membuat kayak kantong plastik, pokoknya yang dia itu jenisnya kayak sheet gitu, kayak lembar-lembaran, kita bikin jadi atap rumah. Karena atap rumah di di daerah proyek kayak kita itu masih banyak yang terbuat dari asbestos, yang seperti teman-teman tahu, asbestos kan dia buruk ya untuk saluran pernafasan kita. Jadi kita mau ganti asbestos itu jadi atap yang terbuat dari sampah plastik yang udah diambil dari lingkungan mereka sendiri gitu. Dan selain itu kita juga mau bikin, mungkin bukan eco brick, ini adalah hal yang lain. Jadi itu sampah plastiknya dibikin jadi batu bata gitu. Itu lebih susah lagi karena harus ada risetnya, harus riset yang baik-baik lah. Karena kalau kita mau bikin struktur bangunan pakai itu dan ternyata dia kurang kokoh, ya kan gawat gitu kan ya. Tapi itu kita mau coba bikin, dan batu batanya itu atau plastik batanya itu dia terbuat dari sampah macam-macam, jadi nggak dari jenis plastik tertentu gitu. Jadi otomatis plastik yang awalnya juga nggak bisa didaur ulang sekarang bisa didaur ulang lagi gitu. Dan itu harapannya mengurangi sampah plastik yang lari ke TPA begitu. Cuman untuk mengurangi sampah plastik dari lingkungan sama sekali kita nolkan gitu ya, kita bersihkan, hapus, hilang, nggak ada sama sekali, itu udah gak mungkin banget.
karena kita nggak tahu plastik itu apa namanya ukurannya itu macam-macam, dari makro yang kita bisa lihat sampai mikro, nano pun juga ada gitu yang kita nggak bisa lihat sama sekali, dan nggak mungkin banget kita mau disaring pun, laut mau disaring berkali-kali pun juga udah nggak mungkin banget. Bahkan apa namanya ada riset yang eh, udah lama banget 2019 atau, jadi mereka menemukan eh, sehelai plastik di dalam spesies laut yang belum pernah ditemukan sama sekali. Jadi itu spesies laut mereka baru ketemu pas lagi mereka bedah, itu ada plastik di dalamnya, dan nama plastik dan nama hewannya itu ada nama plastiknya, apa plasticus gitu, Eurythana plasticus, dan itu ditemukan di Palung Mariana. Sulit itu dan sudah sedalam itu plastik itu udah apa namanya sudah mencemari lingkungan kita. Jadi ya kalau mau realistis ya nggak bisa sama sekali gitu karena udah tercemar. Tapi yang kita bisa lakukan itu kita coba apa namanya mengurangi sampah, penggunaan sampah kita sendiri. Terus kita juga coba apa namanya untuk mendesak pemerintah untuk membuat regulasi untuk apa namanya agar kita bisa membuat sistem manajemen yang baik, juga biar pemerintah juga membuat regulasi untuk para perusahaan ini mengambil aksi yang nyata untuk apa namanya mengurangi sampah plastik mereka, dan juga mengambil tanggung jawab atas plastik yang tercemar ini akibat produk mereka gitu. Itu juga peran pemerintah, perusahaan pun juga harus mulai secara aktif membuat tindakan gitu. Gimana caranya untuk mengurangi plastik di apa namanya di produk mereka, dan juga bagaimana untuk mereka mengambil tanggung jawab gitu atas apa namanya situasi yang yang terjadi ini gitu. Jadi sebenarnya semua orang punya perannya masing-masing gitu. Oke Kak, baik, terima kasih jawabannya. Tapi tadi Kakak bilang semua sampah itu kan dibawa ke TPA. Mm-mm. Setelah dibawa ke TPA dikemanakan lagi Kak? Setelah dibawa ke TPA, apakah tidak dibawa ke bank sampah atau bagaimana? Karena setahu saya setiap daerah itu pasti ada bank sampah. Contohnya kayak bank sampah di Polres, mungkin juga ada di Polsek atau ada di Kodim. Kenapa nggak disalurin aja ke situ Kak? Nah, Ke bank sampah yang terdekat. iya, itu pun juga bisa. Jadi itu tergantung organisasi ya masing-masing. Apa namanya, bagaimana cara mereka apa namanya mengambil aksi gitu ya setelah apa namanya sampah yang udah diambil, yang udah dikumpulkan gitu dari clean up ya. Kalau dari kita juga gitu. Jadi apa namanya plastik yang memang nggak bisa didaur ulang sama sekali kita taruh ke TPA, tapi TPA-nya juga kita pastikan biar dia nggak apa namanya nggak merusak lingkungan. Terus untuk sampah yang kita bisa apa namanya yang kita bisa daur ulang ya kita taruh di namanya fasilitas kita, dia kayak bank sampah gitu, namanya material recovery facility. Jadi dia jenis fasilitas yang dia menampung sampah gitu yang di dalam yang bisa didaur ulang kemudian didaur ulang di fasilitas itu juga gitu. Tapi kembali lagi untuk setiap daerah dia beda-beda. Jadi kadang-kadang ada yang namanya TPS 3R, dia juga semacam bank sampah tapi khusus untuk apa namanya kayak sortir, memilah sampah-sampah yang diterima gitu. Gitu. Jadi apa namanya sebenarnya menarik juga sih karena setiap daerah, setiap provinsi mereka punya sistemnya masing-masing. Bahkan RT RW atau desa sendiri juga mereka punya inisiatif masing-masing. Dan itu makanya pentingnya untuk bekerja sama masyarakat sekitar gitu, masyarakat lokal yang asli dari sana, karena pada akhirnya yang paling tahu mereka gitu. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak jawabannya. Ya. Oke, makasih banyak Fadli pertanyaan dan apa namanya enlightenment dari Ernita sendiri. Tadi soal yang ini menarik sih kayak apa misalkan rumah gue kurang aware sama rumah gue, terus ada temen yang datang bersihin. Harusnya ya, bukan harusnya sih. Kalau gue sih, gue justru bersyukur sih sebenarnya karena kayak alhamdulillah kosan gue bisa lebih bersih gitu kan. Kayak why not gitu. Ya, Yeah. jadi itu intermezzo aja. Jadi benar ya emang harus dari awareness kita dan apa ya? Gue tuh
nyoba aware tuh dengan dulu misalkan gue suka banget nih sama drone, terus kayak gila nih propeller tuh beli, ya maksudnya nggak murah juga ya hitungannya. Terus kayak gue ya udahlah nyoba aja dari sabun gitu yang udah gue habis pakai, gue guntingin tuh bentuknya miripin baling-baling. Ya syukur kalau masih bisa ini terbangnya lurus itu, tapi udah lumayan lah buat gue. Itu Mantap. tergantung dari awareness teman-teman ya Nit ya. Ya, betul. Selain buat ngurangin sampah itu sendiri, kalau bisa jadi added value kenapa? Oke, dan karena mungkin gue sedikit freak ya soal ide-ide itu ya, sama sekaligus mungkin beberapa waktu ke belakang di YOI ini, izinkan gue secara personal dan mewakili YOI untuk karena apa relate sama lagi Lebaran ini, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, semoga kita selalu dalam lindungan dan berkahnya gitu. Jadi mungkin kalau di sini rekan-rekan mau ada sepatah dua patah kata serta harapan buat YOI ke depan, nanti bisa dari masing-masing aja. Mungkin dari Ernita, dari rekan kita juga bisa. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, terima kasih teman-teman sudah datang dan menghadiri ini. Semoga bisa apa namanya bisa belajar ya mungkin satu hal dua hal gitu dari presentasi saya. Dan dalam apa namanya in the spirit of Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kalau dari aku, terima kasih pertama Ernita buat yang ngisi. Benar tadi katanya, apa namanya? Benar tadi katanya Ernita, kita juga harus bergerak. Kalau apa namanya kita untuk mengurangi sampah itu bisa banyak cara gitu. Kalau misalnya kita mau mengurangi sampah plastik, kemarin kita kan juga ngobrol sama itu ya, ngobrol sama pas ekonomi sirkular, kita ngobrol sama Mas Jeffrey. Katanya emang perusahaan itu bakal jalan dengan konsumen behavior-nya gitu. Jadi kita ambil contoh sedikit kayak misalnya McDonald sama KFC, kapan itu didesak untuk tidak tidak menggunakan sedotan, akhirnya sudah tidak menggunakan sedotan lagi. Habis itu di kopi-kopi gitu ya, tempat kopi-kopi udah sering jualan tumbler, maksudnya dia lebih menjual tumblernya, habis itu dijual kopinya lebih murah gitu. Jadi ada banyak cara, kita juga bisa mendesak para perusahaan-perusahaan untuk berubah gitu, untuk mengurangi sampah plastik gitu. Kalau dari aku mungkin banyak salah dari Yoi ya, pasti banyak banyak eh, kesalahan, jadi aku minta maaf, mohon maaf lahir batin. Ya, kita jalan lagi lah gitu ya. Oh, nggak nerima maafku ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, lagi ini butuh dimaafin ininya, Waduh, ceweknya dong. waduh, Boleh. nggak susah gitu. Mungkin dari Kevin mungkin boleh. Ya, makasih Tih, makasih Angga juga tentunya Ernita yang udah hadir memberikan knowledge tentang Sama-sama Bang. sampah plastik. Gimana Bang? Halo, kenapa? Mati ya? Iya, dilanjut, dilanjut. Ya, thank you. Dan tentu gue pribadi juga minta maaf karena mungkin banyak salah pada teman-teman sobat-sobat Yoi. Intinya kita di sini memulai lagi, kita semangat lagi dengan momen maaf-maafan ini kita bisa bangkit dan menjalankan misi-misi kita pribadi untuk Indonesia dan juga untuk nilai-nilai sustainability yang kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, Sob. Dari Fadel atau Fadli boleh dipersilakan. Mungkin kalau ada harapan-harapan dan apa pesan terkait Lebaran, mungkin Lebaran kemana aja nih, terus macet, kena macet atau justru kayak wah apa namanya ada budaya sendiri nih mungkin di Makassar atau di apa mostly Pulau Sumatera gitu. Tapi sih
Halo Kak, aku tuh nggak mau ke Bekasi aja, nggak mau ke Sumatera maksudnya. Padahal. Gimana di Bekasi rame nggak? Banyak arus dari Lumayan sih Jakarta. Kak, rame sih. Sampai kapan rencana? Sampai besok balik ke asrama lagi. Oh ya, Iya Kak. soalnya ini ya masih apa sampai sana untungnya nggak pas mingguan gila padutan nggak tuh yang harus Iya. balik. Gue juga rencana besok sih balik. Kakak yang di Semarang tadi ya? Aku dari Semarang nanti ke barat, Jawa Barat, Hmm. Jawa Barat kali. BTW sebelum ini ya, buat intermezzo sebelum kita masuk ke agenda kita berikutnya, kita sebenarnya nih gue mau bikin kayak adu pantun, cuman ini dulu ya. Gue cuman contoh aja karena terkait dengan waktu. Jadi sebenarnya di sini tuh nanti mungkin next date, mungkin May date atau June date nanti kita akan adain adu pantun ya. Di sini gue perkenalin dulu. Jadi pantun itu sebenarnya adalah salah satu budaya yang instilled di Indonesia gitu. Jadi kayak peribahasa, kemudian sajak, puisi, dan salah satunya pantun itu adalah bentuk yang paling versatile dan sekaligus padat gitu. Jadi kalau di sini tuh kita mungkin berlatih dengan banyak pemilihan kata gitu. Gue mungkin dulu waktu kita kan SD kan ini ya pasti maksudnya kayak banyak contoh kan dua tiga apa terus apa misalkan kayak buah apa hewan apa nah gitu. Nah tapi di sini gue mungkin akan permudah cara membuatnya. Jadi selain kita memperkaya diksi kita, kita itu juga ini ya. Nah, ini mungkin juga yang kalau mau jadi human resource ini juga banyak pemilihan kata yang bisa dilatih. Terus dia bisa terdiri dari 2 sampai 4 baris serta 12 suku kata per barisnya gitu. Ini misalkan gue ada beberapa contoh yang emang gue sengajain karena pantun ini aturannya tuh kan biasanya di akhir barisnya itu dia AB-AB gitu. Jadi misalkan kalau belakangnya workshop gitu, belakangnya tuh juga yang OP misalkan isi log gitu misalkan atau adab itu belakangnya sama dengan kebat. Jadi misalkan gini ya apa namanya makan burger sorry oke. Eh, hari Lebaran ketemu isi log tidak melanggar makan kebab. Terus misalkan yoi seminar and workshop dan debat tetap pakai adat gitu. Nah, misalnya gitu. Gue nge-quote si Fadli sih karena keren banget emang debat tetap pakai adat bos. Tuh, itu contoh bikin pantun. Jadi kayak kita pertama perkaya diksi dulu, terus nanti diksi-diksi itu nanti kita akan susun nih gimana caranya supaya bisa membentuk eh, rima atau rumus yang ada di pantun itu sendiri gitu. Dan selain pantun ini sendiri, kita bisa memaknai ya. Jadi misalnya tadi pantun jenaka gitu. Nanti mungkin ada lagi pantun nasihat gitu. Misalkan terkait dengan hari raya keagamaan juga, terkait Idul Fitri dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang mungkin ingin berkiprah sebagai musisi gitu ya. Kalau kalian di dunia hip hop tuh biasanya akan menemukan pattern yang sama gitu. Ya itu yang bentuknya eh, ini gitu. And the sentence in same rhymes. Nah, jadi kayak akhir hurufnya itu harus sama gitu biasanya. Nah, itu sebagai intermezzo aja. Terus untuk Kak Ernita ini mungkin langsung mau jump in ke Yoi Wimin atau gimana nih? Mungkin kita call out teman-teman kita dulu yang belum pada join atau gimana? Iya, mungkin kalau untuk POI Women
eh, ini kali ya, eh, kita panggil yang apa namanya perempuan di YOI dulu karena kayaknya di sini kayak belum ada gitu Atau yang mungkin saran aja, eh, nanti kita invite Ita ke grup Yoi 23 juga, terus sama Yoi 24, terus kita discuss di balik layar aja. ya boleh gitu aja. Untuk kita, ya biasanya biar Ita nanti yang bantu announce. Kita bantu bikinin posternya, Ita tapi nanti yang kirim sambil announce gitu Ya, sih, ya biar boleh. gitu aja ya, Ta, ya. Karena Boleh. ini kurang visible kalau sekarang. Itu aja nggak, mungkin kita cukupkan aja, kita foto bersama dulu aja mungkin. Siap, betul. Udah on cam dari tadi nih, Angga udah bisa excited tolong banget bantu. ya. Yes, mantap. Oke, Fadel Ya, sama Angga Fadli mungkin mau abang on ya. camera dulu. Ya, aman, Bray. Yuk, share ya. 1, 2, tiga. Oke, sekali lagi yuk. Satu, dua, tiga. Yes. Gimana Kak Kevin? Mau ikut capture juga? Oke, udah. Makasih nggak? Makasih juga Ernita. Juga sobat-sobat Yoi, ada Fadel, ada Fadli juga. Makasih banyak. Thank you, kita cukupkan untuk acara April Date kali ini. Sampai ketemu di workshop, juga ketemu di campaign, dan tentunya di kesempatan lain. Thank you semua. Thank you. Ernita ntar kasih tahu kita aja kalau perlu sisipan ke orang-orang NGO. Bye-bye. Thank you, Fadli. Bye-bye. Thank you, Sob. Thank you nggak ya? Thank you, Vin.